Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita bisa mengetik bahasa Jepang, baik itu kana ataupun hiragana. Di Windows 7, kita tinggal masuk ke bagian control panel dengan cara klik tombol start, kemudian masuk ke control panel. Nah, ini di Windows 7 sangat gampang sekali. Tapi di Windows 8 dan Windows 10, untuk masuk ke control panel seperti ini, memang agak lumayan ribet. Oleh karena itu, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya supaya di Windows 7, baik Windows 8 atau Windows 10, kita bisa masuk dengan mudah ke control panelnya dengan cara masuk ke metode Run, yaitu tekan tombol Windows, kemudian tekan tombol R secara bersamaan. Nah, kemudian di menu Run ini, kita bisa ketikkan Control. Nah, tekan Control, kemudian kita tekan Enter. Seperti ini. Jadi sama di Windows 7, Windows 8, Windows 10 dengan masuk ke metode Run ini dan ketika kontrol dia akan masuk ke control panel. Kemudian kita masuk ke bagian Clock, Language, and Region untuk men-setting keyboard bahasa Jepangnya. Oke, kemudian klik Region and Language. Kemudian di bagian Keyboard and Language kita klik Change Keyboard sini. Jadi di sini saya baru masukkan bahasa keyboardnya ada yang Arabic sama Indonesia, English US sebenarnya ini. Kemudian untuk menambahkan Japanese keyboard kita klik Add, kemudian kita cari bahasa Jepang di sini. Nah, sini ada Japanese keyboard, kemudian klik Japanese keyboard ini sama yang Microsoft IME ini. Oke, kemudian klik OK. Kemudian kita klik Apply. Jadi si Japanese keyboard ini sudah ada. Kemudian klik OK. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian sini, di bagian ini, sekarang sudah muncul untuk pemilihan bahasa. Jadi tadi saya lihat ada Indonesia, ada Jepang, ada Inggris, ada Jepang, ada Arabic. Jadi sekarang keyboard bahasa Jepangnya sudah ada. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana caranya, kita masuk ke Microsoft Word atau Notepad. Kita masuk ke Microsoft Word dulu. Nah, di sini kita masih menggunakan keyboard bahasa English US atau Indonesia US. Untuk masuk ke bahasa Jepang, kita klik di bagian Jepang. Nah, nanti kemudian ini akan berubah kan. Di sini kita bisa melihat mau pilih yang mana, apa katana, hiragana, semuanya ada di sini. Misalnya klik kita ikutin hiragana. Kita tulis arigato. Maka akan muncul tulisan arigato ini dalam bahasa tulisan Jepang. Pilihannya banyak di sini. Kita akan menulis dalam bahasa apa. Oke. Untuk di set dengan PC seperti itu. Kemudian kita akan masuk bagaimana caranya di setting di handphone Android. Oke. Tetap simak ya. Untuk di versi Android, kita masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke manajemen umum, kemudian masuk ke bahasa dan input, kita cari keyboard Google. Nah, untuk di handphone ini ternyata Google keyboardnya tidak ada, jadi kita harus install dulu Google keyboardnya. Kita masuk ke Play Store, terus kita cari Google Keyboard, kemudian kita coba install Google keyboardnya. Untuk handphone smartphone selain Samsung,
Google Keyboard sebenarnya sudah ada di fitur bawaannya, jadi tinggal setting di keyboardnya, kemudian tinggal pilih bahasa keyboard yang mau dipakai. Tapi untuk kasus Samsung ini, dia tidak ada Google Keyboard, jadi belum diinstal, makanya kita harus install Google Keyboard dulu di Play Store. Kemudian kita buka Google Keyboard-nya. Kita aktifkan. Google Keyboard-nya kita aktifkan di sini. Jadi setelah diinstal, si Google Keyboard ini sudah muncul di sini. Kemudian pilih metode masukkan. Kita masukkan Google Keyboard ya, kemudian selesai. Oke. Jadi kalau sekarang sudah kita install Google Keyboard ini, di bagian pengaturan masuk ke pengaturan yang tadi. Google Keyboard-nya sudah ada di sini sekarang. Nih. Jadi keyboard-nya sudah ada. Jadi kalau kita lihat default, yang asalnya keyboard Samsung sekarang menjadi keyboard Google. Kita klik di keyboard ini, kemudian kita pilih bahasa yang ingin ditampilkan di keyboard itu. Di sini baru ada 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Kita coba tambahkan keyboard. Kita cari yang bahasa Jepang ya. Kita cari bahasa Jepang ini, kemudian kita klik. Kemudian kita pilih yang 12 tombol sama yang QWERTY. Kemudian klik selesai. Nah, jadi sekarang kalau dilihat keyboard Google tadi, dia punya bahasa keyboard 4, yaitu Indonesia, QWERTY, English QWERTY, ada Jepang yang 12 tombol, kemudian ada Jepang yang QWERTY. Nah, sekarang kita coba lihat cara pemakaiannya. Kita buka di Color Note. Coba kita bikin baru. Nah, ini QWERTY untuk Indonesia dan Inggris. Misalnya terima kasih. Ini dalam bahasa Inggris QWERTY. Untuk memperlihatkan keyboard kita dalam bahasa Jepang, kita klik di bagian spasi ini, tekan lama, kemudian kita klik, kita coba Jepang yang 12 tombol. Nah, Jepang yang 12 tombol ini dia keyboard dalam bahasa Jepang dengan papan keyboard dalam bahasa Jepang. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah paham dalam pengetikan bahasa Jepang, ini tidak masalah. Kemudian untuk kita yang memang masih awam dan kita memang membutuhkan tulisan Jepang ini dalam bentuk QWERTY, kita bisa ulangi lagi. Kita bisa tekan lama di bagian yang berbentuk bola dunia ini. Kemudian kita pilih Jepang QWERTY. Nah, jadi dengan Jepang QWERTY ini, apa yang kita tulis dalam bahasa Latin itu akan dimunculkan dalam bahasa Jepang. Contohnya saya tulis arigato. Seperti itu. Jadi yang kita tulis dalam bahasa Latin, dia terjemahkan dalam bahasa Jepang. Tulisan dalam bentuk kanji, kana, hiragana. Nah, ini ada pilihan di sini juga. Nanti ada pilihan kita mau bentuknya bentuk kanji, ada kana, ada hiragana di sini. Ya, ini bentuk. Begitu untuk settingan menulis bahasa Jepang di Android. Terima kasih.